Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai, hari ini ada yang mau masuk Kak? Ada yang hadir semua hari ini? Semua, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan ice breaking terlebih dahulu ya. Ayo siapkan untuk berdiri semuanya. Siapa sih deh? Nih nanti pertama kalian klik klik klak klak taka taka boom. Oke. Gimana Bu? Klik 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 klak klak taka taka boom. Gimana, Bu? Hari ini kita akan belajar tentang sejarah Daulah Utsmaniyah. Ada yang tahu nggak sejarah Utsmaniyah itu apa sih? Sini tujuan pembelajarannya untuk Kak Safira, tolong dibacakan. Tujuan pembelajaran yang pertama ada menjelaskan sejarah latar belakang lahirnya Daulah Utsmani. Yang kedua ada menyebutkan tokoh pendiri Daulah Utsmani. Yang ketiga menjelaskan kondisi Daulah Utsmani pada masa awal berdiri. Dan yang terakhir menunjukkan sikap kerjasama dan tanggung jawab dalam kegiatan kelompok. Oke, terima kasih. Di sini Ibu harap nanti setelah pembelajaran hari ini, kalian Ibu harap bisa memahami tentang sejarah latar belakangnya lahirnya Daulah Utsmaniyah, terus siapa pendirinya Daulah Utsmaniyah, terus bagaimana kondisi Daulah Utsmaniyah ini. Setelah itu, kalian juga bukan belajar tentang sejarah saja, tetapi kalian bisa menunjukkan sikap kerjasama dan tanggung jawab dalam kegiatan kelompok nanti. Sini, pertanyaan tematik. Tahukah kalian sebelum masuk ke materi, siapakah pendiri Daulah Utsmaniyah dan bagaimana sih kondisi Daulah Utsmaniyah? Ada yang tahu tidak? Tidak, Bu. Oke. Ibu akan setelah ini, tidak apa-apa jika kalian belum tahu, kita akan membahas di sini ada perpindahan ibu kota Daulah Utsmaniyah. Silakan untuk Sri Malasan dibaca. Perpindahan ibu kota Daulah Utsmaniyah pada tahun 1299 sampai 1335 Sogut. Ibu kota pertama Daulah Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Utsmani Bey. Kota kecil di Anatolia Barat ini menjadi titik awal berdirinya kerajaan besar. Pada tahun 1935 sampai 1413,
bursa setelah penaklukan bursa dari kekaisaran Bizantium oleh Okan. Ibu kota dipindahkan ke kota yang lebih besar dan strategis ini. Lalu pada tahun 1413 sampai 1453, Adrianople, pemindahan ibu kota ke Edir mencerminkan ekspansi Ottoman ke wilayah Eropa dan memperkuat posisi strategis kekaisaran. Lalu yang terakhir pada tahun 1453 sampai 1922, Konstantinopel, setelah penaklukan bersejarah oleh Sultan Mehmed II, Konstantinopel menjadi ibu kota terakhir dan pusat kejayaan Daulah Utsmaniyah selama hampir 500 tahun. Baik, terima kasih Malasari. Di sini Daulah Utsmaniyah beberapa kali dia berpindah-pindah ibu kotanya. Yang pertama di sini ada Sogod. Setelah itu beliau pindah lagi ke Bursa. Setelah penaklukannya Bursa itu dari kekaisaran, pindah lagi ke negara Adrianople Idami. Perpindahan lagi terakhir ada di Konstantinopel Istanbul. Di negara ini beliau terakhir menjadi ibu kota terakhir dan pusat kejayaan Daulah Utsmaniyah pada tahun selama hampir 500 tahun. Selanjutnya di sini ada tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Utsmani pada tahun 1299 sampai 1226 Masehi. Dipersilakan untuk Kanisa dibaca, minta tolong baca. Utsmani tahun 1299 sampai 1326 Masehi. Dinyatakan pemimpin pada tahun 1299 setelah ancaman Mongol berhasil dihalau. Dikenal karena keberanian, keadilan, dan pemersatu umat Islam. Membebaskan Bursa dari kekuasaan Bizantium. Dijuluki Al-Ghazi, yaitu sang pejuang atas jayanya dalam perjuangan Islam. Sudah. Terima kasih. Nah, inilah tokoh, salah satu tokoh yaitu yang disebut dengan Utsmani atau Utsman. Beliau ini dikenal dengan keberaniannya, keadilannya, dan pemersatuan umat Islam. Beliau ini dijuluki sebagai Al-Ghazali, sang pejuang, atas jasanya dalam perjuangan Islamnya. Selanjutnya ada tokoh Orkhan pada tahun 1326 sampai 1361 Masehi. Diminta tolong untuk Sa'adah, tolong dibacakan. Astagfirullah. Bu maju boleh, Bu? Silakan. Orkhan 1326 sampai 1321 Masehi. Penguasa dan membentuk tentara khusus. Memindahkan ibu kota Daulah Utsmaniyah ke Bursa setelah menaklukkan dari Bizantium. Kemudian mendirikan Korps Janissary atau Yeniseri, pasukan elit yang menjadi tulang punggung militer Ottoman. Kemudian memperluas wilayah Turkestan, Nisaea, Komedia, Sekutari, dan Teluk Edremit. Membangun administrasi pemerintahan yang terstruktur dan mata uang resmi kerajaan. Kemudian terakhir ada meletakkan fondasi kuat bagi ekspansi Ottoman ke Eropa dan Asia. Oke, terima kasih Sada. Setelah tokoh sebelumnya itu Utsman, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya yaitu Orkhan. Orkhan ini berhasil memperkuat kerajaan dengan membangun sistem menaklukkan dari Bizantium. Dan beliau ini pasukan Janissary menjadi salah satu pasukan yang terkuat pada masanya dan membantu Daulah Utsmaniyah memperkuat umatnya, wilayah kekuasaannya. Selanjutnya ada di sini Murad I dan Bayazid. Murad pada tahun 1361 sampai 1389 Masehi. Dipersilakan untuk sifat tolong dibacakan. Murad
1 dan Bayazid 1. Murad Ini gimana ini? pada tahun 1361 sampai dengan 1389 Masehi. Beliau menaklukkan Adrianople atau Edim dan menjadikan ibu kota baru. Ekspansi besar ke wilayah Eropa yang bernama Balkan, lalu mengalahkan koalisi kerajaan Kristen. Beliau wafat sebagai syahid di pertemuan Kosovo, tepatnya pada tahun 1389 Masehi. Dikenal sebagai pemimpin yang adil dan pemberani. Lalu untuk yang satunya lagi, Bayazid, beliau itu lahir pada tahun 1389 sampai 1402 Masehi. Dijuluki dengan nama Yaldrum atau sang petir, yang mana karena beliau memiliki kecepatan sebagai penaklukannya. Berikutnya beliau itu memperluas kekuasaan di seluruh Anatolia, lalu menempuh Konstantinopel namun gagal. Konflik besar dengan Timur Leste atau Tamerlane. Lalu beliau itu ditawan setelah kekalahannya di pertempuran Ankara, tepatnya pada tahun 1402 Masehi. Oke, baik, terima kasih Siswa. Terus di sini Murad satu itu berhasil memperluas wilayah Daulah Utsmaniyah hingga ke Eropa. Beliau ini khususnya wilayah Balkan. Beliau ini juga menjadikan Edirne sebagai ibu kota barunya. Terus untuk Bayazid ini dijuluki sebagai Yaldrum, sang petir. Kenapa? Karena dia mempunyai kecepatan penaklukannya. Dia bisa memperluas kekuasaan seluruh Anatolia. Namun di pertengahan dari kisah beliau ini mengalami kekalahan saat menghadapi Timur Leste. Dan dari kisah ini kita belajar bahwa setiap pemimpin itu pasti ada namanya kekalahan atau keberhasilan atau tantangannya. Selanjutnya di sini ada warisan Daulah Utsmaniyah yang dipersilakan untuk Salsa untuk dibaca. Kita tolong. Warisan Daulah Utsmaniyah. Penyebaran Islam yang luas di Asia Kecil dan Eropa menjadi salah satu warisan terbesar Daulah Utsmaniyah. Kekaisaran ini berdiri kokoh selama lebih dari 600 tahun, 1299 sampai 1922 Masehi. Menjadikannya salah satu imperium terpanjang dalam sejarah dunia Islam. Pengaruh Ottoman terasa mendalam dalam bidang budaya, politik, dan agama di seluruh wilayah yang pernah dikuasainya. Arsitektur megah seperti Istana Topkapi dan Hagia Sophia menjadi simbol kejayaan peradaban yang terus menginspirasi generasi berikutnya untuk menggali lebih dalam sejarah kekaisaran ini. Oke, terima kasih Salsa. Daulah Utsmaniyah ini meninggalkan banyak warisan. Salah satunya yang masih kita bisa lihat hingga sekarang. Selain itu, menyebarkan Islam ke berbagai wilayah, seluruh wilayah yang pernah dikuasainya. Arsitektur megah seperti ada Istana Topkapi dan Hagia Sophia ini menjadi simbol kejayaan peradaban yang seterus menginspirasi generasi berikutnya untuk menggali lebih dalam sejarah kekaisaran ini. Oke, di sini sekian, terima kasih penjelasan Ibu. Kita akan selanjutnya berdiskusi, ada game di sini. Ibu akan membagi dua kelompok. Kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Di sini Ibu akan membanya di dalam permainan pertama. Bacalah dan pahami yang telah ditentukan. Yang kedua, diskusikan bersama kelompok dengan aktif dan saling menghargainya. Dan yang ketiga, siapkan jawabannya dengan baik. Terus yang keempat, saat tim kuis berlangsung, siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan ini diperbolehkan untuk mengangkat tangannya. Dan yang kelima, jawaban tercepat dan tepat akan mendapatkan poin. Soal pertama.
menjadi nenek moyang Daulah Utsmaniyah adalah suku apa? A. Quraisy, B. Kai, C. Abbasiyah, dan D. Saljuk. Angkat tangannya dulu baru menjawab. Ya, Sophie. Kai, benar. Iya. Soal selanjutnya. Bu, berarti ini Bu didiskualifikasi. Minus Bu. Daulah Utsmaniyah didirikan oleh A. Murad I. Belum, sabar. B. Orkan, C. Utsman I, D. Bayezid. Saya duluan, Bu. Siapa? Saya. C. Utsman dulu. Tapi ya, benar sekali. Masih ada 2 soal lagi. Saya. Aman. Murad I berhasil memperluas wilayah hingga ke Eropa. Benar. Coba kita lihat jawabannya sama-sama ya. Masih ada 1 pertanyaan lagi. Udah pasti. Sini, Konstantinopel menjadi ibu kota pertama Daulah Utsmaniyah. Benar atau salah? Apa namanya? Salah. Kita lihat jawabannya sama-sama ya. Yeay, benar. Sama lagi tinggal 20 poin, Bu. Nah, terus selanjutnya. Oke, cukup sekian dari materi ini hari ini. Apa yang kalian pahami tentang materi hari ini? 20 nih, Bu ya. Tidak bisa. Oke, Bu. Pembelajaran hari ini adalah tentang Daulah Utsmaniyah yang didirikan oleh Utsman I dan berkembang menjadi salah satu kerajaan Islam yang sangat terbesar. Daulah Utsmaniyah memiliki banyak pemimpin yang berjasa dalam memperluas wilayah serta menyebarkan agama Islam. Oke, terima kasih. 20. Cukup sekian materi dari Ibu hari ini dapat dipahami dari pembelajaran kisah Daulah Utsmaniyah ini. Kita belajar kesuksesan itu kesuksesan besar itu dimulai dari perjuangan kecil, kerja kerasnya hingga tidak mudah menyerah. Jadi kita masih muda, tidak boleh menyerah. Oke, untuk ketua kelas dipersilakan untuk menyiapkan doa setelah belajar mengalir. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam